thank you so much for your contribution throughout my life. For almost like, what, 8 years? Tapi gue udah coba untuk memisahkan baju-baju yang buat sehari-hari. Ini sweater-sweater gitu. Ini adalah kemeja-kemeja. Hari ini adalah saatnya kita membereskan barang-barang tersebut dan melipatnya menggunakan KonMari method. Jadi KonMari method ini kalau nggak salah ditemukan caranya ya oleh Mbak Mary Kondo. Yang paling capek itu adalah beresin baju karena harus melipat-lipat si KonMari method itu capek banget karena kebetulan kaos dan baju gue banyak banget kan. Jadi caranya adalah dilipat kayak gini dulu dan di bagian belakangnya jangan lupa disisain segini. Bagian luarnya kalian lipat seperti ini. Lipat lagi sampai satu gulungan gini. Dilipat dulu, sisain atasnya. Itu masih ada kerahnya di sini ya. Kerahnya kita lipat. Pas udah di storage-nya lebih enak. Well, sebenarnya ini juga gue belajarnya gara-gara Mary Kondo tau. Sebelumnya gue males banget ngelipet-lipet. Lalu, tada! Berhasil lagi. Ini dia. Dikit banget sih. Kenapa dikit? Karena kan ini kosan kan. Mungkin kalau kosan kan karena gue masih sering pulang pergi ke rumah gue di Bogor. Sebenarnya baju-baju di sini yang nggak sebanyak yang dari gue masih umuran SMA kan. Ini hari keempat dari tantangan. Ada hal yang belum dikerjakan sebenarnya. Gue akan membereskan barang-barang atau perintilan yang pretty much sebenarnya sih kayaknya nggak terlalu banyak ya. Kayaknya tantangannya akan berat banget karena I'm that kind of person who mengeluarkan duit gue untuk barang-barang yang sepertinya tidak penting tapi lama-lama tuh jadi sentimental buat gue. Misalnya nih contoh kecil aja, this bobby pin right here itu udah selama 3 bulan gak dipakai dan ini udah kayak copel-copel gitu tuh. Tapi yang jelas kalau dari segi kegunaan kan sebenarnya udah 3 bulan gak dipakai gitu. Ada beberapa buku yang memang dikasih dan belum sempet dibaca. Jadi jangan dijudge kalau misalnya, netizen juga ya, jangan dijudge kalau misalnya aku tidak mau buang buku. Intinya tanpa basa-basi, let's just get to it. As you can see, meja kerja dan meja bersantai gue lah ya. Ada beberapa barang yang gue paksain taruh di situ aja. Ada beberapa barang, ada buku, ada barang-barang. Yang paling sedih adalah gue harus milih dulu barang-barang yang mau aku buang. Jadi ada drawers gitu, biasa gue taruh situ tapi berantakan parah. Banyak banget barang yang gue buang. Kayaknya ada deh gue shoot juga. Masa gue punya topeng Gangnam Style? Gue aja baru tahu. Bahkan di dalam drawers tiba-tiba ada lightsaber. Oh, mungkin gue lagi beli, lagi iseng aja apa gimana gitu doang. Gue nggak tahu kenapa tapi gue doyan banget ngumpulin kayak gini-gini. Gue lagi nyari pembelaan. Kenapa ini yang kayak gini lanyard gini tuh nggak mau gue buang. Actually ini dari acaranya salah satu YouTube dan ini kertas jadi harus gue buang. Lanyardnya bagus, gimana dong? Nih, ini lanyard yang nggak mungkin banget gue buang. Kenapa? Ini adalah lanyard yang The World of Ghibli Jakarta waktu itu. Kenapa pengen gue simpan? Karena teman gue kasih ke gue. Gue ngambil beginian gitu ya. Gue ingat banget ini gue nemu di Pantai Dingin kalau nggak salah. Ini lucu banget. Daripada gue harus buang yang lainnya, gue rela gue buang ini. Bye. Minchuga aka Miyonggi aka Agesti. Ini nggak akan gue buang, sebenarnya ini kayak cuma kertas biasa tapi memorable banget buat gue. Terus Mary Kondo nggak buang penghargaan nggak ya? Kayak piala-piala anaknya gitu kalau misalnya menang lomba di sekolahnya gitu. Masa di Jepang kalau ada lomba? Ada dong. Gue juga mengkategorikan si anting gue sesuai yang gue bakal pakai tiap hari. Kalau menurut Mary lebih baik di storage di box-box transparan kayak gini. Decluttering barangnya, barang yang ada di kosan gue maksudnya udah beres. Hari selanjutnya lagi karena udah gue pisah-pisahin per kategori,
Akhirnya gue pergi ke Miniso buat beli box. Mary menyarankan bahwa barang-barang itu harus disimpan di box gitu biar terlihat lebih neat. Yang pertama, gue beli kayak buat di dalam drawers gitu yang isinya ada undies. Kemarin akhirnya gue beli kotaknya itu 9 kotak dan itu masih ada yang kurang sebenarnya. Part paling seru adalah waktu beli di Miniso, sayangnya nggak bisa direkam. Seruannya adalah menimbang-nimbang apakah box ini bisa masuk atau enggak ke lemari gue. Makanya gue agak nyesel karena gue nggak ngukur dulu. Jadi kalau misalnya ini tips sih, lemari lo itu harus diukur dulu. Karena kalau enggak sayang tuh kotak kan. Pas udah gue unboxing dan pakai tuh kotak, very useful dan I'm very happy with the result. Lagi jadi kelihatan rapi banget dan gue seneng banget. Gue paling ngerasa berhasil itu bagian kotak undies karena bisa dilipat kecil banget, jadi rapih banget. I commit to myself, gue akan melakukan ini terus-terusan karena itu gue ngerasa gue jadi lebih disiplin aja setelah menjalankan ini hanya dengan 5 hari ya. Lihat aja, gue pajang aja apa ya fotonya Marie Kondo di rumah gue, jadi gue iya. Tips memulai Marie Kondo adalah yang paling penting ya riset, karena banyak istilah-istilah yang pakai bahasa Inggris lah apa-apa, jadi lo harus riset. Sebenarnya nggak usah baca buku, tapi ya banyak baca artikel dan nonton series yang di Netflix itu, atau nonton wawancaranya Mary dengan beberapa orang. Banyak kok dia udah diundang even ke Ellen pun. Terus yang kedua, siapkan waktu kalian ya kalau bisa sih di weekend karena it will takes a lot of time, dan selalu minum vitamin karena bakal draining your energy. Terus yang keempat, pakai masker. Kenapa? Karena pasti barang-barang yang sudah lama tidak dipakai itu banyak debunya. Ya, ini adalah tempat sampahnya. Bye. Annyeong haseyo. Oke, sekarang udah hari kelima, yaitu adalah hari terakhir tantangan 5 days off-nya Adis. Oke Adis, boleh kita masuk. Gue lihat lu sekarang jadi lebih rapi, lebih disiplin gitu ya. Ya sih ya, masih dilipat-lipat kalau pakai baju. Apa yang lu rasain selama 5 hari ini? Terus kendalanya apa? Gitu. Lebih radiate positive energy yang pertama. Karena gue ngerasa hal-hal yang tidak perlu mungkin dibuang kali ya. Lebih disiplin, itu yang paling penting. Sekarang kalau misalnya gue masuk ke kamar, gue udah nggak pernah tuh buka baju terus gue taruh lantai. Gue bener-bener kayak, oh ini harus dilipat gitu. Gue bisa simpulkan kalau tantangan Adis ini sekarang berhasil ya. Lo bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bersemangat juga ya. Mungkin lo bisa lihat dari video yang sebelumnya, Pak. Beneran deh. Terima kasih Adis sudah ikut challenge ini. Menantang ini. Oke, buat kalian yang punya challenge buat anak-anak Famous ID, mau disuruh ngapain nih, tantangan misalnya 5 hari tanpa gadget mungkin, atau 5 hari lu tanpa minum manis-manis, atau apapun, bisa tulis di bawah. Sekian dulu episode 5 Days of kali ini, semoga bisa jadi referensi, bisa menghibur juga, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Let life sparks joy. Terima kasih Nopal, terima kasih Bantal, terima kasih Bantal, terima kasih lampu sudah menerangi syuting ini. Bye.